Rusia menjatuhkan denda kepada raksasa teknologi Google sebesar 2 desiliun karena dituding memblokir propaganda pro-Rusia di YouTube. Nominal tersebut sangat besar, sampai-sampai membutuhkan 34 angka 0 di belakang angka 2 untuk menuliskannya. Denda yang hampir tidak dapat diucapkan ini mencapai sekitar 20 miliar triliun US dollar. Jumlah tersebut jauh melebihi dengan ukuran ekonomi global. Melansir CNN, angka tersebut bahkan terlihat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan angka produk domestik bruto dunia yang menurut Dana Moneter Internasional atau IMF hanya mencapai angka 110 triliun US dollar. Sementara itu, induk Google Alphabet hanya memiliki nilai pasar sekitar 2 triliun US dollar. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov ketika ditanya tentang gugatan tersebut mengaku bahwa ia bahkan tidak dapat mengucapkan angka ini dengan benar. Namun, ia mengatakan jumlah bombastis tersebut penuh dengan sikap bahwa seharusnya Google tidak membatasi siaran broadcaster mereka Rusia di platformnya. Lantas, kenapa Rusia menjatuhkan denda sebesar itu? Denda tersebut adalah hasil dari akumulasi denda selama 4 tahun. Angka ini berlipat ganda setiap pekan di bawah hukum Rusia. Denda awalnya cuma 100.000 rubel atau sekitar 16.186 US dollar ketika dijatuhkan kepada raksasa teknologi AS tersebut pada 2020. Setelah outlet media Stargate dan Ria Fan memenangkan tuntutan hukum terkait pembatasan pada saluran YouTube mereka. Situs berita milik pemerintah RBC yang pertama kali melaporkan denda besar-besaran pada Selasa 29 Oktober mengatakan Google juga melarang outlet media lain pada 2022 karena dukungan mereka terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Pelarangan tersebut membuat Google mendapatkan denda lebih lanjut. Google membatasi pembuatan akun baru untuk pengguna Rusia pada bulan lalu dan juga menonaktifkan akun AdSense di negara tersebut pada Agustus. Iklan online juga tidak ditayangkan kepada pengguna Google di Rusia sejak Maret 2022 sebagai bagian dari sanksi yang lebih luas terhadap negara tersebut. Pembatasan ini mendorong pihak berwenang Rusia untuk menyita rekening bank Google, sehingga memaksa anak perusahaan Google di Rusia untuk mengajukan pilot. Meski demikian, layanan gratis Google, termasuk YouTube dan Search, tetap beroperasi di Rusia. Google mengakui masalah hukum yang sedang berlangsung di Rusia dalam laporan keuangan triwulan terbarunya. Namun, Google yakin masalah hukum yang tengah terjadi ini akan terlalu berdampak secara material. Denda ini tampaknya tidak berdampak pada induk perusahaan Google, Alphabet, yang mengalami peningkatan lebih dari 5% pada perdagangan aftermarket di hari Selasa 29 Oktober setelah melampaui ekspektasi pendapatan di kuartal ketiga. Google dihadapkan dengan denda mencengangkan di Rusia. Perusahaan teknologi raksasa Google kini menghadapi tuntutan denda yang sulit dibayangkan oleh pengadilan Rusia dalam keputusan yang mengejutkan pada 28 Oktober tahun 2024. Pengadilan memutuskan bahwa Google harus membayar kompensasi atas pemblokiran saluran TV Rusia di platform YouTube. Jumlah denda yang ditetapkan mencapai 2 desiliun rubel nominal yang mengandung 36 angka 0 di belakangnya. Keputusan ini menetapkan bahwa Google harus membayar denda harian sebesar 100.000 rubel sekitar 1,026 dolar Amerika selama saluran TV tersebut masih diblokir. Jika pemblokiran tidak dicabut, denda ini akan berlipat ganda setiap minggu, menciptakan angka astronomis yang kini mengundang perhatian luas. Jumlah denda yang hampir tidak terbayangkan ini telah memicu tawa dan sindiran di media sosial. Banyak pengguna menilai angka ini sebagai fiktif dan tidak mungkin. Beberapa komentar mencemooh. Kelihatannya tidak mungkin Google akan mampir ke bank pagi ini untuk mengurusnya.
sementara yang lain berselera. Jumlah itu kira-kira 9 miliar kali lebih besar dari seluruh cadangan emas dan uang di planet bumi. Masalah ini bermula pada tahun 2020 ketika sejumlah media Rusia, termasuk Sargat TV dan entitas lain yang kontroversial, menggugat Google atas pemblokiran konten mereka di YouTube. Tuntutan denda mulai terakumulasi. Dan laporan RBC News mengungkapkan bahwa total 17 saluran TV Rusia kini telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Google. Dia meninggalkan Rusia pada usia 5 tahun dan mendirikan Google yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 250 miliar dolar pada usia 24 tahun. Saat ini, Sergey Brin menduduki peringkat ke-9 dalam daftar orang terkaya versi Forbes. Lahir pada tahun 1973 di sebuah keluarga Yahudi di Uni Soviet, Sergey pindah ke Amerika Serikat bersama orang tuanya pada usia 5 tahun. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai jenius matematika. Bahkan di kelas 1 SD, ia sudah menyerahkan rencana desain komputer kepada gurunya. Pada usia 20 tahun, Sergey masuk ke Stanford University dan berkat prestasinya yang luar biasa di bidang komputer, ia diizinkan untuk langsung melanjutkan ke program doktoral tanpa mengambil gelar master terlebih dahulu. Di Stanford, ia bertemu dengan mitra bisnisnya, Larry Page, dan keduanya merencanakan untuk mengembangkan mesin pencari besar. Pada tahun 1998, mereka memulai usaha di sebuah garasi, dengan Google hanya menawarkan layanan pencarian di awalnya, yang pengguna utamanya berasal dari rekomendasi teman dan alumni, sehingga volume pencarian meningkat pesat. Meskipun banyak orang meragukan masa depan Google, menganggap mesin pencari tidak akan menghasilkan keuntungan, Sergey berhasil menemukan model bisnis baru untuk iklan pencarian dengan mengamati model bisnis yang sukses. Pada tahun 2004, Google go public dan Sergey mengusulkan penetapan harga IPO melalui lelang, sebuah langkah yang dianggap sebagai tantangan bagi Wall Street. Di bawah kepemimpinan dua jenius teknologi muda ini, Google mencapai nilai pasar 1.000 miliar dolar dalam waktu 7 tahun, jauh lebih cepat dibandingkan Microsoft dan General Electric. Untuk mengatasi tantangan kurangnya inovasi, Sergey menetapkan aturan tidak tertulis yang mendorong insinyur menggunakan 100 kata dari waktu mereka untuk berpikir tentang ide-ide baru, serta mengizinkan mereka 4% waktu untuk proyek yang mereka minati. Selain itu, ia juga memimpin laboratorium rahasia di Google untuk mengembangkan teknologi canggih seperti mobil tanpa pengemudi dan Google Glass. Dengan terus berkembangnya industri teknologi, upaya Sergey dalam inovasi telah menjaga posisi terdepan Google, dan masa depan perusahaan ini sangat dinanti. Ikuti saya untuk mengetahui lebih banyak pengetahuan bisnis.